Ana setelah dikhitbah tiba-tiba dibatalkan sepihak karena alasan ortunya tidak suka saya berniqab. Bersyukur kepada Allah, semoga diganti dengan laki-laki yang lebih baik. Niqab itu teman-teman, hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Wajib jika perempuan itu khawatir dengan fitnah. Misalkan dia hidup di sebuah daerah, banyak sekali kasus kriminalnya. Banyak laki-laki yang tidak baik. Kemudian perempuan itu sangat cantik, maka sebaiknya pakai niqab. Kalau tidak pakai niqab, sebaiknya pakai masker. Ini khusus perempuan-perempuan yang merasa atau sangat cantik ya, sangat cantik. Saya sarankan kalau tidak pakai niqab, pakai masker. Terutama misalkan naik ke busway, naik ke pesawat, sebaiknya pakai masker. Khawatir jadi fitnah. Kalau sangat cantik ya, sangat cantik itu semua orang sepakat dia cantik. Tapi kalau masih ya kayaknya cantik, kayaknya enggak, ya itu tidak wajib. Tapi bagi perempuan yang dikhawatirkan ada fitnah, sebaiknya pakai niqab. Tapi kalau tidak pakai, tidak berdosa. Bukan berarti wajib teman-teman ya. Enggak. Bagi yang sanggup silahkan pakai. Bagi yang tidak pakai juga tidak apa-apa. Tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya sangat cantik Ustaz, kata ibuku. Nah, jangan kata ibunya. Kalau semua orang sepakat ya, semua orang sepakat, sekampung sepakat, sekantor sepakat, sekabupaten sepakat bahwa perempuan itu sangat cantik. Nah, perempuan yang seperti ini sebaiknya pakai niqab. Kalau tidak sanggup pakai niqab, sebaiknya pakai masker. Di area umum ya, sebaiknya pakai masker. Karena jadi fitnah nanti. Banyak laki-laki yang akan melihat dia. Tapi Ustadz, ya salahnya laki-laki itu kenapa dia lihat? Ya namanya juga laki-laki. Kalau ada barang bagus, ya dia lihat. Maka bagi ibu-ibu, kakak-kakak yang punya wajah sangat cantik, sebaiknya jangan ditampilkan. Khawatir, banyak laki-laki yang banyak laki-laki yang berdosa gara-gara melihat wajahnya. Tapi urusan dia, bukan urusan dia. Kalau kita bisa membuat orang lain tidak berdosa gara-gara kita, kenapa enggak? Urusan dia, Ustaz. Yang penting saya nggak melanggar peraturan. Ya, memang urusan dia. Tapi kalau bisa melindungi orang agar tidak berdosa, ya kenapa enggak? Ibu dapat pahala. Begitu juga ketika perempuan terbuka auratnya, maka ibu juga berdosa. Kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qat. Ada dua golongan yang pasti masuk neraka di zamanku, kata Rasulullah, nggak ada. Jadi teman-teman, di zaman Rasulullah, dua golongan itu tidak ada, tapi inilah calon penghuni neraka. Yang pertama adalah rajulun ma'ahum siyab ka'nabil baqar yadribuna bihan nas. Orang yang punya jabatan, kemudian zolim kepada rakyatnya. Di zaman Rasulullah nggak ada. Di akhir zaman banyak. Nah mungkin di negara kita ada ya oknum-oknum pejabat yang menjadi backingan mafia. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Atau ada hakim yang tidak amanah. Ketika diberi suap, memenangkan yang salah. Ketika tidak disuap, kemudian yang salah dibenarkan. Ini juga tidak ada di zaman Rasulullah, tapi di akhir zaman ada. Kemudian golongan yang kedua, kata Rasulullah, calon penghuni neraka di zaman Rasulullah tidak ada, di akhir zaman ada. Yang kedua adalah nisaun ariyatun kasiyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Kata Rasulullah, golongan kedua calon penghuni neraka di zamanku tidak ada, di akhir zaman akan ada. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Pakaiannya ketat. Ini dia sudah SMA, pakai pakaiannya anak SMP, ketat. Atau dia sudah SMA, pakai celananya anak SD. Nggak cukup. Nah, tapi itulah tanda-tanda akhir zaman yang pasti terjadi. Jadi teman-teman, kalau bisa menutup aurat, sebaiknya ditutup. Khawatir banyak orang berdosa gara-gara melihat aurat kita.